Shalom, selamat pagi jemaat yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan segala keadaan kita, diri kita, kondisi di sekitar kita untuk menyembah Tuhan. Mari dengan tenang, dengan penuh hati yang rindu akan hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita memuji, memuliakan Dia bersama-sama. Mari kita menyanyikan KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku, hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya, pripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang keempat. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku, riuh riang membawaku dalam kidung yang menang. Dengan tetap berdiri, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian saat pagi ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, apapun yang kita alami hari ini, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita bersyukur karena Ia terus memberikan kekuatan, kehidupan, dan segala yang baik untuk kita bersama-sama nikmati bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Naikkanlah ucapan syukurmu dan katakanlah, ku bersyukur ya tebusku. KPPK 49. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat
berlipat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur ya indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun tak berduri. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur saat senang, terus damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kepada hambanya kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah Bapa pagi ini lagi. Oleh karena kuasa-Mu memungkinkan kami setiap keluarga yang saat ini dapat memuji menyembah-Mu. Bahkan bersama-sama kami sehati menaikkan segala puji dan syukur kami oleh karena pertolongan, penyertaan Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mempertaruhkan ke dalam tangan pimpinan-Mu pagi ini. Semua kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang beribadah bahkan melayani. Karuniakan kami hati yang setia, sehingga di dalam kami bersama-sama memuji dan menghampiri Engkau, kami sungguh dilayakkan oleh Allah. Karena kami sadari Tuhan, kami tidak luput dari dosa kesalahan. Karena itu kami mengakui saat ini di hadapan-Mu, suci dan kuduskan kami. Ampuni setiap dosa salah kami. Bapa di sorga, kami sebatban sehati tetap membawa ke hadapan Tuhan untuk semua usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami berhubungan dengan pandemi COVID yang terus kami sedang alami. Karuniakan bagi kami, warga negeri kami Indonesia ini, sehingga kami memiliki hati dan taat setia untuk terus mematuhi, mentaati seluruh program yang telah ditetapkan. Biarlah seluruh proses vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah, semua rakyat dapat mengikuti dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, untuk semua upaya usaha yang dilakukan dalam penanganan masalah COVID ini. Setiap hal yang sangat diperlukan akan keterlibatan seluruh masyarakat, apalagi seluruh tim
medis yang ada, termasuk tim gugus tugas COVID yang sementara bekerja di berbagai tempat. Tuhan, Engkau berkati semuanya. Pagi ini Tuhan, kami semua umat-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan kami hati yang taat dan setia untuk taat kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Dan urapilah semua kami, sehingga kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami di tengah kami membangun hidup dan iman kami. Kami sebeban terus mendoakan Tuhan untuk semua upaya usaha, pelayanan dan juga pembangunan rumah ibadah kami. Semua hal yang sedang diurus menyangkut surat dan berbagai kebutuhan dana biaya yang diperlukan, Tuhan memperlengkapi. Bersyukur untuk penyelesaian pembangunan pastori sudah berlangsung dan kami tetap menyerahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah semua hal yang masih harus diselesaikan dapat kami kerjakan dengan baik. Bapa, biarlah kami semua saat ini, saat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Kami memohon dan mempertaruhkan seluruh kehidupan dan keberadaan jemaat yang menikmati anugerah Tuhan. Tuhan sertai berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Mengucap syukur, memohon kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan berdiri kita nyanyikan pujian hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, hari ini kita juga akan membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui rekening yang ada di layar televisi HP kita masing-masing. Bahkan saudara bisa membawanya juga bila ada kendala untuk mentransfer secara langsung ke pastori gereja dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menulis keterangan persembahan saudara. Di layar rekening masih ada nomor rekening untuk saldo gereja dan untuk pembangunan rumah Tuhan yang masih belum selesai. Kita membutuhkan juga dukungan dari saudara dan sekalian jemaat. Mari kita membawa persembahan kita menyanyikan KPPK 342. Beri terbaikmu. Seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu.
kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti. Melayanilah Dia sekuatmu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, hamba bersyukur bersama dengan segala yang kami miliki. Bahkan bersama dengan jemaat-Mu, kami membawa persembahan kami. Kami tahu bahwa apa yang kami miliki, baik itu hidup kami, bahkan pekerjaan, dan segala hal yang kami punya adalah anugerah Tuhan. Kami mau pakai itu untuk melayani dan membantu pekerjaan Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah Tuhan, agar kami dapat terus diberikan kesehatan dan kekuatan yang baik, melakukan tugas panggilan kami selama kami ada di dunia, untuk berkarya di bidang kami masing-masing sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah membawa persembahan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan terus menopang kita untuk semakin bertumbuh dan berkomitmen untuk semakin setia melayani Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Dan kita menyiapkan hati kita dengan terus mengungkapkan ungkapan komitmen dan pujian kita kepada Tuhan. Pakai hidupku ini. KPPK nomor 350. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, digerakkan kasih-Mu. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu, bagimu ku sembahkan. Kepada hambanya Pendeta Jones kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini ketika kita bersama-sama beribadah dan saatnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari sebelum kita merenungkan bersama-sama kita berdoa. Bapa, hati kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, boleh memahami setiap kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu menjadi nyata bagi kami, bahwa kebenaran-Mu senantiasa menuntun hidup kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki akan perilaku hidup kami, dan kami semakin disempurnakan Tuhan. Kami mohon semua ini demi nama Yesus. Kami siap membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi ini saya akan bacakan dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah
kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dan saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini adalah ujilah setiap roh. Dan saudaraku, tentu kita ketika menjalani hidup ini dan kita melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan tugas dan panggilan kita masing-masing, kita pun mungkin di sekitar ketika kita menjalani tugas pekerjaan mendengar ada banyak hal yang terjadi. Nah saudara, ringkas cerita bahwa banyak penipuan terjadi dan terus berkembang dalam berbagai cara. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa ada kejadian di mana seseorang mengaku petugas Telkom, ternyata ia berniat merampok. Saudara, tidak hanya itu, seseorang pun mengaku sebagai seorang sales dari perusahaan tertentu. Ternyata ia penjual barang tiruan. Nah saudara, ada juga yang mengaku seorang pengasuh anak. Ternyata ia adalah penculik anak. Dan saudaraku, masih banyak kasus-kasus dan banyak bentuk lainnya yang berbicara tentang keadaan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, untuk menghindari hal-hal seperti ini, tentu kita biasanya akan menanyakan kartu identitas mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita telah mendapatkan kartu identitas mereka dan kita telah melihat, membaca, memperhatikannya, tetapi kita pun tidak terhindar dari penipuan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menanyakan keaslian tanda pengenal tersebut kepada instansi ataupun biro ataupun lembaga yang memberi legitimasi atas nama-nama mereka. Nah, pagi ini pun Bapak Ibu, kita akan coba melihat bahwa betapapun sulitnya kita menguji status dan identitas seseorang, kita bersyukur masih lebih mudah dibandingkan dengan kita menguji roh. Nah saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini cukup jelas bagi kita bahwa setelah Rasul Yohanes membicarakan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya, maka kemudian saudara perhatikan ayat 1 pasal 4. Ia kemudian sungguh mengingatkan setiap kita, bahkan ia mengajarkan lebih lanjut bagaimana kita menguji roh-roh
itu. Saudara bisa lihat ayat 2 hingga ayat 3. Nah kemudian saudaraku, ia menunjukkan siapa yang berasal dari dunia dan siapa yang berasal dari Allah. Ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi saudaraku yang menarik, mari kita lihat bersama-sama kata roh di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Saudara, apa yang dimaksud atau apa yang disebut dengan roh di sini? Nah, dalam nats bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi ini, saudaraku, kata roh di sini adalah memberi arti menunjuk kepada pengajar firman Tuhan. Maksudnya, saudaraku, bahwa kata roh dalam bahasa asli Yunani adalah pneuma. Roh Kudus, saudaraku, memang tidak berarti seperti itu. Artinya, roh itu bukan berarti pengajar firman Tuhan. Dengan maksud atau dengan kata lain, saudaraku, kata roh ini memang tidak berarti pengajar. Tetapi dalam teks yang kita renungkan pagi ini mau menyatakan bahwa kata roh ini digunakan dalam arti pengajar. Mengapa, saudaraku? Karena semua pengajar mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal saudaraku, Adam Clarke, ia mengatakan bahwa istilah roh digunakan untuk menyatakan kepada orang yang menganggap diri sebagai pengajar atau orang yang mengajar di bawah pengaruh atau pimpinan Roh Kudus. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian pagi ini bahwa para pengajar yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus atau bahwa ajaran mereka berasal dari Roh Kudus harus betul-betul diuji setiap pengajarannya. Dengan maksud, saudaraku, bagian ini menolong mengingatkan kita bahwa perintah menguji seperti ini, saudaraku, juga ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Supaya jelas, saudara, kita membandingkannya. Saya akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dikatakan dengan jelas, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kedua teks atau ayat ini, saudaraku, ya, yang ditulis oleh Yohanes maupun Paulus perihal menguji, ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini pun, bahkan zaman yang akan datang sampai Tuhan berkenan kita hidup, saudara dan saya tidak boleh menerima seadanya ajaran yang disampaikan tanpa melakukan pemeriksaan atau menguji apakah itu adalah pengajaran yang benar ataukah itu adalah sebuah pengajaran sesat. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang penting bagi kita untuk melakukan pengujian adalah dengan kita mendasarkannya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Alkitab. Saudara, dalam melakukan pengujian akan pengajaran yang kita terima atau sampaikan, maka kita harus menggunakan firman Tuhan. Saudaraku, bukan kita menggunakan logika ataupun pikiran saudara ataupun perasaan kita.
Saudara mungkin akan berkata, bagaimana mungkin? Ya, saudara, memang pikiran saudara dan saya harus digunakan untuk dapat kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan untuk membandingkan dengan ajaran yang sedang kita uji, yang telah kita dengar atau telah kita terima. Tetapi masalahnya kalau saudara dan saya semata-mata hanya menggunakan pikiran atau logika, itu pasti adalah kesalahan fatal, itu pasti ada kekeliruan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi dasar bagi kita di dalam menguji segala sesuatu. Nah, saudara, menarik sekali saya ingin membawa kita untuk melihat mengapa sampai Yohanes mau menekankan hal ini bagi kita. Saudara, karena ketika Yohanes menulis akan surat ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya di zaman ini, Yohanes mau menunjukkan, saudaraku, bahwa berdasarkan latar belakang kenapa ia menulis surat ini, saudaraku, pada saat itu terdapat banyak pengajar palsu yang disebut sebagai nabi palsu atau antikristus, saudaraku, yang tidak percaya kepada anak Allah, yang tidak percaya akan Kristus yang akan turun ke dunia menjadi manusia, bahkan menerima sengsara di atas salib dan mengalami kematian. Apa sebabnya, saudaraku? Alasannya karena mereka berpendapat Allah itu adalah Allah yang maha kudus, tiada tanding. Itu sebabnya mereka berpikir tidak mungkin dinodai dosa kejahatan dunia. Saudara, ajaran ini hendak menyangkal bahwa Yesus yang dipaku di atas kayu salib adalah Kristus. Dan saudaraku, ketika kita merenungkan ini, mengingat kebenaran ini, bahwa memang benar, saudaraku, jikalau Kristus tidak mati karena dosa saudara dan saya, dan pada hari ketiga ia bangkit dari kematian, maka tepat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Saudara, saya mau membaca ini untuk kita bisa membandingkan apa esensi dan kebenaran dari bagian ini, sehingga kita boleh melihat, membandingkan dengan apa yang ditulis oleh Yohanes ini. 1 Korintus 15 ayat 17, demikian firman Tuhan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sudah mau meneguhkan saudara, mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa inilah sesungguhnya yang dijalani, yang dilakukan oleh Kristus Yesus melalui karya pengorbanannya bagi saudara dan saya. Paulus mau menyatakan satu perbandingan dengan kelompok ini, bahwa mereka secara total menyangkal iman Kristen. Tetapi Paulus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah diutus oleh Allah, dan ia telah menjalani apa yang sudah Allah rancangkan di dalam keberadaan dan kehidupan. Itu sebabnya, saudaraku, Rasul Yohanes tidak sampai kepada poin ini, tetapi kemudian ia melanjutkan dengan mengajar apa sesungguhnya yang harus kita dapat lakukan di dalam
sungguh kita dapat membandingkan atau menguji bagaimana pengajaran itu benar. Bagaimana kita dapat melihat dan memahami satu kebenaran yang ditekankan oleh Rasul Yohanes hari ini bagi kita. Saudara, ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Saudara, begitu nyata dan lengkap ungkapan yang disampaikan oleh Yohanes bagi kita di pagi ini. Saudara, begitu jelas bahwa supaya kita sungguh-sungguh dapat memeriksa apakah satu roh termasuk roh kebenaran, paling tidak saudaraku ada dua hal. Yang pertama, saudara, kita diingatkan untuk memahami bahwa kalau roh itu adalah roh kebenaran, maka roh itu akan mengakui Kristus Yesus sebagai firman yang telah datang menjadi manusia. Dan itu jelas di dalam ayat 2 tadi yang saya baca, saudaraku. Dan tidak sampai di sana, saudaraku, sebaliknya dikatakan di dalam ayat 3, saudaraku, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ini membuktikan kepada saudara dan saya. Dan juga saya percaya, orang percaya mula-mula telah diingatkan mengenai roh antikristus ini. Ada dan sedang di antara mereka. Itu sebabnya, saudaraku, Yohanes sungguh-sungguh menjelaskan bahwa ajaran yang menyesatkan tidak hanya berasal dari ketidaktahuan pengajar palsu dalam pengenalan, di dalam mereka menyatakan akan pengajaran yang salah, saudaraku, tetapi mereka juga berdebat tentang kebenaran. Bahkan lebih lagi hendak memperhatikan akan apa yang memang diperjuangkan dan selalu diberitakan oleh para rasul, termasuk Rasul Yohanes di sini. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang kedengarannya aneh, yang kedengarannya mungkin baru kita dengar, maka mari kita mengujinya dengan firman Tuhan. Mari kita melihat kembali kepada firman Allah, apakah sesuai dengan kebenaran firman. Saudara, memberi jaminan kepada kita sebagai orang-orang percaya melalui ungkapan Rasul Yohanes di sini. Saya ingin membaca di dalam ayat 4, saudaraku. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara mau mengatakan kepada saudara dan saya, biarlah kita terus bersandar di dalam kekuatan Allah, dan kita senantiasa hidup menjadi umat Allah yang setia, yang sungguh-sungguh tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu dan saya untuk tetap mempertahankan totalitas hidup yang Tuhan telah beri bagi kita melalui keyakinan iman kita akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang terus berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hal yang kedua,
Ketika Bapak Ibu dan saya mau memeriksa apakah roh atau satu roh itu betul-betul adalah roh kebenaran, adalah kita harus membedakan roh itu dengan ajaran Kristus. Saudara, mengapa demikian? Saudara, para rasul atau murid Kristus adalah para saksi atas pengajaran Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya yang hidup di zaman ini, ketika kita menjalani hari-hari hidup, maka saudara dan saya harus fokus kepada kebenaran Tuhan. Harus fokus kepada kesaksian para rasul. Dengan maksud, saudaraku, ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan bagaimana para rasul yang ada dan hidup bersama-sama mengikut Kristus di dalam pelayanan, mereka adalah saksi hidup dan mereka menyaksikan, menerima juga bagaimana ajaran-ajaran, pengajaran yang disampaikan Kristus. Sehingga ketika para rasul ini mentaati akan pengajaran Kristus dengan maksud, saudaraku, mereka hidup di dalamnya, mereka melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka menikmati, mengalami satu kehidupan yang betul-betul indah di dalamnya. Yang saya maksud, saudaraku, ketika saudara dan saya sebagai orang yang hidup di dalam Kristus dan mengaku percaya kepada Kristus, dan saudara dan saya menjadi orang yang akhirnya hidup dan mentaati ajaran para rasul sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci, saudaraku, maka saudara perhatikan ayat 6. Dikatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara mau menunjukkan melalui ayat 6 ini bagi saudara, bahwa orang-orang termasuk saudara dan saya yang mengakui ajaran Kristus Yesus, yang percaya dan hidup di dalamnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka mereka, saudara dan saya pun, adalah termasuk milik Allah, anak Allah, kepunyaan Allah, yang di dalam mereka lah ada roh kebenaran. Sebaliknya, saudaraku, semua yang tidak mentaati pengajaran para rasul mengenai kebenaran Kristus Yesus adalah termasuk apa, saudaraku? Milik iblis, dan yang ada di dalam hidup mereka adalah roh penyesat, dan ini selaras dengan apa yang dijanjikan Yesus, saudaraku, dari ungkapan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saudara mungkin mengingat kebenaran ini. Saudara dikatakan, saya mau lebih baik membaca sehingga kebenaran ini menjadi rema bagi kita sekalian, dan biarlah firman ini akan tetap kita hidupi dan kita tetap jadikan yang terutama kita jalani. Ayat 26 Yohanes 14, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, begitu indah, begitu jelas kebenaran ini yang dengan teguh memberi kepada saudara dan saya sebuah pengharapan yang sungguh-sungguh bahwa penghibur
yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sesungguhnya dialah yang mengajarkan segala sesuatu bagi saudara dan saya, dan akan mengingatkan kepada saudara dan saya dan semua orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus tentang semua yang telah diajarkan, disampaikan kepada murid-murid, kepada para rasul, juga termasuk bagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengingat senantiasa, mari kita memiliki hati yang teguh, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai situasi kondisi yang menguji iman saudara dan saya. Karena itu mari kita melakukan kebenaran sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes bagi kita. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sungguh memahami akan kebenaran Allah, dan kita hidup di dalamnya, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita kepada kebenaran dan terus membangun seluruh totalitas hidup saudara dan saya. Kiranya melalui firman hari ini meneguhkan, menuntun, sehingga saudara dan saya betul-betul menjadi orang yang senantiasa sungguh-sungguh tetap memiliki hati untuk belajar membedakan roh kebenaran dan roh penyesat, sehingga kita tidak menjadi pengikut roh antikristus, kita tidak menjadi para nabi palsu dan pengajar palsu, tetapi ajaran yang sungguh-sungguh kita miliki adalah ajaran yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran Allah. Biarlah saudara dan saya dapat tetap memiliki hati yang fokus kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama memohon Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, di mana pada saat yang sama saudara dan saya tetap setia untuk membaca dan mempelajari firman Allah yang adalah firman yang menghidupkan setiap saudara dan saya. Maukah kita mengalaminya, melakukannya? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang tetap meneguhkan, mengingatkan, menegur kami bagaimana sesungguhnya kami hidup di zaman ini. Kami diperhadapkan dengan berbagai situasi yang terus kadang-kadang menipu kami, mengancam kami, tetapi hari ini kami diteguhkan lagi untuk memahami bagaimana kami harus menjadi orang yang mampu untuk hidup dan menguji setiap roh yang kami temui alami di sekitar hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap nolong memampukan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang terus mengarahkan, menghidupkan kami umat yang Kau kasih. Mengucap syukur karena firman-Mu ini hidup dan tetap menuntun langkah kami. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Bersama-sama mari kita berdiri, nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
berkat. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita kembali boleh berada dalam pimpinan pertolongan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Saya mengawali dengan mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah melayani di minggu ini. Biarlah Tuhan terus memimpin, menyertai, memberkati dalam seluruh pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami Badan Pengurus mau mengingatkan kita jadwal-jadwal ibadah yang sudah terjadwal, baik secara online maupun Zoom. Mari kita tetap setia mengikutinya dan doronglah semua anak-anak kita, baik yang ada di Komisi Sabtu Ceria atau Komisi Sekolah Minggu, remaja dan pemuda, untuk aktif ikut bersama-sama dalam persekutuan ibadah yang ada, sehingga semuanya boleh membawa semakin bertumbuh seluruh kehidupan kerohanian anak-anak kita dan semua kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.